semakin banyak karena yaitu tadi penyebarannya memang sangat cepat. Bulan kemarin belum ada 1 bulan di Cina, di Hongkong seperti ini. Kemudian di 9 Februari di semua provinsi para gubernur dan bupati wali kota sudah mengambil langkah-langkah, instruksi, himbauan dan sebagainya dalam rangka pencegahan penyebaran virus tersebut. Sekali lagi, ini kita tidak usah takut, tidak usah semakin kita sendiri jangan takut, terus aja menakut-nakuti orang. Apa meneh nek berita via WA. Jadi nek ini ning gone grup WA grup dinas instansi kuwi sempat rame kemarin lusa malam, itu tidak dalam rangka menakut-nakuti juga, namanya juga informasi. Ya resmi sing menginformasikan Bu Kepala Puskesmas, jadi kan ya resmi. Tenaga migran dari Hongkong ya Pak Turadi, Pak Hongkong gitu. Taiwan sama Singapura dan itu rumahnya dekat dengan Pak Lurah. Dan rumahnya dekat dengan Pak Lurah. Dan kita belum sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 karena hari ini sudah, dan bismillah semua yang ada di sini tahu akibatnya. Monggo saran-saran diamati, diedukasi ke semua masyarakat. Jika demam, batuk, pilek, segera ke tenaga kesehatan atau puskesmas buka 24 jam. Boten nggih Bapak Ibu, terutama yang dari luar negeri. Kalaupun tidak dari luar negeri, ya boleh, karena saat ini kita waspada untuk batuk pilek. Makanya hari ini pemegang program ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, dan Bu Berlian hadir supaya memberikan efek ayat tentrem. Kalau ada apa-apa jenengan bisa menghubungi, bukan berhubungan, menghubungi Ibu Bidan Bu Karisma Istutiwi atau Bu Berlian atau Pak Gunawan. Mungkin nanti HP-nya bisa di-share, tapi tolong supaya tidak hang kalau tidak ada sesuatu yang urgent, Pak Lurah terutamanya, jangan nge-WA atau telepon. Kalau tidak urgent, kalau urgent 24 atau sabun, silakan. Kemudian tangan kanan mengusap tangan kiri sebanyak 3 kali. Putar. 1, 2, 3. Sembarang Pak Camat, pokoknya diputar. Seluruh telapak tangan sebelah kiri. Kemudian balik punggung sebelah kiri. Kemudian tangan sebelah kanan. Halo. Sabun ganti sebelah kanan. Sebanyak 3 kali. Ganti. Maju mundur Pak Lurah. Sabun 3 kali. Sela-sela jari. Kunci. Oh, kunci. Ini loh. Depannya ada Bu Berlian. Oh, yang sini ada Bu Berlian, sini ada Bu Tiwi. Ya. Setelah dikunci, jari ibu jari jempol kiri. Kiri Bu, kiri. Kiri dulu. Putarkan. Diputarkan sebanyak 3 kali. Kemudian ganti punggung kiri. Digosok sebanyak 3 kali. Ganti punggung sebelah kanan. Digosok 3 kali. Kemudian apa lagi? Sela-sela sebanyak 3 kali. Setelah sela-sela kunci sebanyak 3 kali. Kunci ibu jari kiri sebanyak 3 kali. Ganti ibu jari kanan sebanyak 3 kali. Kemudian ujung jari kanan putarkan sebanyak 3 kali. Jari tangan kiri putarkan sebanyak 3 kali. Sing kena virus corona iki wong sing melarat otomatis sing sugih apa sing pengemis iki padha mati kabeh, tapi ternyata tidak. Malah justru yang kena itu malah
para pejabat, para pejabat ini harus kita pahami, karena mengapa pejabat itu kan sering berhubungan dengan masyarakat. Jadi saya mohon maaf, ini kemarin saya dari Kodim, terus terang ini Bu Dokter, ini sosialisasi tentang virus corona itu benar-benar disampaikan kepada masyarakat sampai ke tingkat bawah. Jangan hanya begitu kita pulang dari kecamatan ini nanti hanya untuk ilmunya, hanya untuk kita sendiri, tapi harus disampaikan sampai ke tingkat bawah. Nah ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi izin Bu Dokter tadi belum disampaikan fase-fase apabila kita terindikasi penyakit corona itu, fase-fasenya bagaimana itu kita belum tahu. Pokoknya yang jelas kelihatannya batuk pilek panas itu tadi langsung ke Kani Dimas, karena saya juga ingin sekali ya mendengar mungkin penjelasan Bu Dokter. Nanti saya akan sekolah sendiri nanti dengan Bu Dokter. Juga ingin betul sekali ya, ingin tentang corona ini. Dari pimpinan kami juga begitu untuk pencegahan corona ini sampai dengan tingkat polsek tingkat bawah, Babin Kamtimas, Babinsa itu ditugasi untuk sosialisasi. Kami mengharapkan kepada bapak-bapak untuk sosialisasi ini, memangnya banyak masyarakat yang menganggap ini sebagai canda tawa. Ya, kita harus sabar menghadapi itu, tapi kita tetap mensosialisasikan yang tadi sudah panjang lebar sama Bu Dokter, Pak Camat, dan Pak Bangun dan lain sebagainya. Maka saya yang terakhir ini, yang tentunya dengan banyaknya kita mencegah, sebetulnya mudah sekali ya, hanya cuci tangan, pakai sabun, pakai hand sanitizer ya. Sebenarnya COVID-19 itu belum diketahui, belum ada penelitiannya karena dia barang baru, beda dengan DB. DB itu kalau kita panas tinggi 1 hari belum bisa dikatakan DB, dengan lab baru 3 hari bisa dikatakan. Makanya tadi saya maturkan jenengan semua yang ada di sini, batuk pilek panas langsung lapor ke tenaga kesehatan, karena tidak diketahui fasenya, hanya diketahui bahwasanya penularannya lewat droplet atau percikan air ludah dan barang-barang yang kita pegang, yang dipegang oleh penderita atau karier bisa. Karier itu gini, saya termasuk karier. Kenapa kok bisa? Karena saya memeriksa banyak orang, tapi saya tetap sehat. Ternyata di tubuh saya itu ada virusnya. Saya pegang handle pintu puskesmas, jenang pegang handle pintu puskesmas. Jenang sehat ya, karena mengatakan mbahnya yang sakit, tapi mbahnya kan sakit, rentan sekali kena sakit karena imunitasnya lagi turun, maka dia bisa terinfeksi segera dengan COVID-19. Jadi tidak ada fase. Yang ada adalah ketika jenang panas tinggi, batuk pilek segera. Jangan sampai nunggu sesek. Kalau sudah sesek berarti pneumonia atau parunya sudah terinfeksi. Karena mungkin Bu Sekam, Bu Bidan, koordinator Bungkal bisa menambahkan. Yang diri sendiri, kemudian jaga kesehatan. Jaga kesehatan maksudnya itu gizi seimbang makanan kita untuk menambah stamina setiap harinya. Kita harus makanan yang mengandung vitamin C ya. Saya Bu Bidan Desa Telur sebenarnya Bu, tapi ini karena amanah dari Bu Dokter baru tahun 2020 bulan Januari saya diberi program ISPA, yang dulunya ISPA itu tidak ada kegiatan sama sekali. Ternyata nggih bejo di Pulau Bu, kok ya nek corona sing diserang ISPA. Dungane rada meleset nih. Nggih.
Jadi mungkin tadi sudah untuk pencegahan, untuk lain-lain sudah dijelaskan oleh Bu Dokter, ditambah oleh Bu Sekam. Mungkin kalau fase penyakitnya kita tidak bisa memutuskan, menginformasikan untuk fase penyakit corona, cuma kita ada tahapan dalam pencegahannya Bu Dini. Tingkatan pencegahan penyakit corona. Ada ODR yang mungkin semua sudah kertas gitu Bu. ODR nopo nggih Bu Yesi? ODR. Jadi dalam fase penyakit corona itu ada ODR, ODP sama PDP. Orang dengan risiko. Orang dengan resiko. Orang dengan resiko kenapa? Kenapa di media sosial banyak sekali pokoknya orang yang dari luar negeri harus kita awasi. Itu karena mereka masuk dengan daftar ODR, orang dengan resiko. Orang dengan resiko itu kategorinya cuma satu, dia berasal dari luar negeri. Satu tok. Makanya setiap ada orang dari luar negeri, kita coba kerjasama dengan kalau Pak Lurah, Bu Lurah mungkin karena wilayahnya, kalau di tempat saya Pak Lurah kan butuh. Ada kalanya yang kurang itu wilayah kerajaan, jadi mungkin Pak Lurah karena keterbatasan dia masa isolasi, batuk pilek demam, ada yang saking luar negeri uangnya banyak ya Bu. Beli termometer ada di tempat saya. Beli termometer sendiri, jadi harga termometer itu murah 25.000 sekitar seperti itu. Jadi kita bisa lewat WA, bukannya sekarang berapa. Oh ini sekarang sekian. Misalnya ada sampai ke 38, kita nanti juga lapor ke Bu Dokter untuk isolasi di tingkat pelayanan kesehatan berikutnya. Terus ada lagi kita yang PDP. Jadi orang dalam pengawasan masuk ke pasien itu dia dengan batuk pilek demam disertai dengan sesak nafas atau pneumonia. Itu nanti kita sudah masuk ke rumah sakit ya Bu Dokter, rumah sakit Harjono yang ditunjuk di Ponorogo atau bisa ke Sutomo yang terdekat. Bisa, tapi sebaiknya kalau kasus seperti ini, kalau kami menganjurkan ke rumah sakit umum aja. Ada semua rumah sakit, sebenarnya rumah sakit swasta pun kemarin dianjurkan untuk membuat ruang isolasi tersendiri, tapi karena swasta, jadi mereka jumlahnya terbatas. Kalau kita, ya jangan sampai ada. Kalau misalnya ada yang PDP, sebaiknya kita rujuk ke rumah sakit umum. Demikian dari saya Ibu, untuk tingkat penyakit memang belum ada, tapi tingkat pencegahan kita bisa laksanakan demikian mudah sebenarnya, cuma kita butuh bantuan semua pihak, bukan hanya dari kami semata. Ngoten nggih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu tenaga yang mendampingi itu dekat dengan rumahnya Pak Kerajaan itu. Dia di Kastel Desa ke atas, dia kunjung ke Garuda di Malang, katanya dari Singapura saya. Terkait dengan virus ini kelihatannya sudah lama sekali, marah kami sendiri belum sini Indonesia terjangkit, kelihatannya kami sudah mendengar, jadi kami bisa mengantisipasi apa yang sudah disampaikan seluruh dari teman-teman sebagai matur nuwun. Lanjut Mas Dadi. Ini Pak, jadi ini hanya usulan saja karena tadi sudah banyak sekali paparan yang sangat membantu kita. Saya kepengen Pak Nur Mahmudi dari KUA untuk memberikan pemaparan dari sudut agama. Pak Mahmudi kaya renek gitu. Pak. Oh ya, kok KUA. Pak Munir, go. Terus donga. Go. Go. Jadi pertama, saya tidak terlalu panjang nanti kasihan ibu-ibu dan juga tidak terlalu lebar kasih tahu. Hanya kita mungkin kalau di MI atau BSD pernah melihat atau membaca atau bahkan diajari ada salah satu hadis berbicara an-nadhafatu minal iman. Hanya itu saja. Tetapi aplikasi dari hadis itu yang melaksanakan itu bukan kok kita tidak, tetapi kita belum maksimal. Di Eropa atau negara-negara mana
itu pernah kiai saya jalan-jalan ke sana. Kira-kira wong kono bil sahadat tok kuwi iki jaminan surga. Karena apa? Esensi dari ajaran Islam itu yang menerapkan itu malah rata-rata non muslim. Kita sing kecil ngerti ambek merem ambek jengking anadotatu minal iman. Kuwi iki nek kepengin bersih dadak diwarnai bu dokter sing dipelintir lah, sing dikocok lah. Ini nopo itu satu. Yang kedua, kita yang Nyusewu ini hampir 99% kita muslim yang di sini. Tetapi kata Pak Camat tadi, kalau kita bisa menjaga wudhu kita, itu kalau kita tidak hanya bersih, tetapi suci. Dan suci itu pasti dikatakan bersih. Tidak mungkin juga saya setiap hari menjaga wudhu saya kan juga enak. Jadi orang disuruh bogir kan bebas Camat saja. Tapi aslinya ya tidak gitu juga. Maka dari itu kita ada yang seperti ini Pak Camat kemarin Israel saya sampai lupa ya saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syairin abdana min abdi wa bin Allah wa karim sayyid. Ya rabbana rahmatullahi wa barakatuh kali wa alihi sultan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami segenap komponen masyarakat Kecamatan Krayon siap bersatu padu mencegah virus corona. Kecamatan Krayon bisa